Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata sidqin wa haqq, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Namira yang saya hormati, wabil khusus seluruh jajaran takmir dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Masjid Namira yang hadir pada kesempatan ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, hidayah dan petunjuk yang dianugerahkan kepada kita, yang karenanya kita bisa bangun dalam keadaan iman, kita bangun dalam keadaan Islam, dan kita bangun dari tidur kita dalam keadaan sehat, yang karenanya kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada pagi hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak dan Ibu sekalian, saya mengawali kajian kita ini dengan bersyukur atas nikmat hidayah yang karenanya kita bisa bangun dan melaksanakan sholat subuh. Karena ini memang bukan nikmat biasa, ini adalah nikmat yang luar biasa. Buktinya tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat itu. Ada masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin sampai sekarang masih belum menunaikan apa yang sudah kita tunaikan sekarang. Itu artinya bahwa nikmat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Dan tentu kita berdoa mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang terpilih itu salah satunya adalah kita yang hadir pada kesempatan ini. Para Bapak Ibu sekalian, kita mungkin pernah dengar ya, ketika ada orang yang gagal untuk merefleksi dirinya, gagal untuk melihat dirinya, itu kemudian oleh orang Jawa disebut wong iku gak ngrayangi citoke. Dengar itu ya. Jadi wong iku gak ngrayangi citoke gitu. Ya memang kalimat itu sebetulnya mengandung makna sederhana. Orang itu tidak melihat dirinya. Ya, orang itu tidak melihat dirinya. Kita yang hadir pada kesempatan ini sebetulnya, ya, materi besar kita dalam kehidupan dunia ini adalah bagaimana kita bisa melihat diri kita dengan baik, dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya, dan kemudian kita objektif di dalam menilainya. Objektivitas kita di dalam menilai diri sendiri, inilah nanti yang akan menentukan kecermatan kita di dalam menghadapi hidup ini.
Kegagalan seseorang dalam menghadapi hidup salah satunya disebabkan karena kegagalan dia untuk melihat dirinya itu siapa. Aku iki sopo, kira-kira seperti itu. Makanya ketika orang itu gagal melihat dirinya, maka kegagalan ini akan berimbas kepada seluruh kegagalan dalam kehidupan dunianya. Dan ketika dia gagal dalam kehidupan dunianya, ini berarti pintu masuk untuk kegagalan dalam kehidupan akhiratnya. Karena kita semua tahu bahwa doa yang dipanjatkan Rasulullah SAW, doa yang paling sering dipanjatkan Rasulullah SAW, itu adalah doa yang terkait dengan masalah ini. Masalah kepintaran dan kecerdasan orang menilai dirinya sendiri, sehingga kemudian dia mampu untuk bisa melakukan apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tinggalkan. Saya sering mengatakan ini karena memang inilah yang sering kita dengarkan dalam kajian-kajian, bahwa doa yang paling sering dipanjatkan Rasulullah SAW itu adalah doa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nah, sekalian, ada sebuah surat di dalam Al-Qur'an yang surat ini ya terkait dengan hari akhir dan kemudian disebut dengan surat Al-Qiyamah. Ya, surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ini kalau saya tidak salah, ini adalah surat yang ke-75. Surat itu menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat dengan berbagai macam fenomena alam yang terjadi pada saat itu. Ya, di mana matahari didekatkan ke bumi, ya, kemudian terjadi kegoncangan yang luar biasa yang ada di bumi. Kemudian keseluruhan makhluk Allah Subhanahu wa taala ini berantakan dan seterusnya digambarkan di situ. Nah, sekalian, kalau kita lihat tahapannya, tiga tahapan pertama itu adalah hancurnya bumi ini, kemudian dibangkitkan lagi manusia, dan setelah itu dia harus menghadapi tahapan berikutnya, yaitu tahapan manusia itu termasuk kita tentunya akan mengalami apa yang disebut dengan hisab. Nah, di tengah-tengah dahsyatnya hari kiamat itu, ya, tentang bagaimana kondisi makhluk hidup yang ada pada saat itu yang semuanya berantakan, ya, yang disebut di dalam Al-Qur'an itu kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan rusak binasa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu gambarannya hari kiamat. Nah, di tengah-tengah dahsyatnya hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terkait dengan eksistensi manusia di dalam menilai dirinya sendiri. Maka Allah berfirman di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dari surat itu, ya, surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Ya, coba kita lihat di layar itu, ya. Bahkan manusia itu menjadi saksi, ya, paling mengetahui atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Lalu sekalian, ayat ini berlaku di dua kehidupan. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya kan? Dalam kehidupan dunia, kalau kita lihat, yang paling tahu tentang seseorang, itu ya dirinya sendiri. Ya kan? Dirinya sendiri. Tapi kemudian manusia itu sering gagal untuk merepresentasikan siapakah dirinya dengan menutupi berbagai macam kekurangan-kekurangannya, yang akhirnya kemudian dia harus membenarkan kesalahannya. Inilah yang kemudian orang tidak tahu tentang siapa dirinya, dan karena itu dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan dia tidak tahu apa yang harus dia tinggalkan. Inilah yang kemudian muncul kata-kata atau kalimat filosofi Jawa yang saya sebutkan di awal tadi. Wong iku gak ngrayangi citoke. Tapi saya ingin mengatakan pada kesempatan Ibu sekalian, begitu saya mengatakan kepada orang lain, wong iku gak ngrayangi citoke, ya kan?
jangan-jangan pada saat yang sama saya yang mengatakan itu, saya juga yang melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain itu. Saya sendiri gak ngerayangi cidoke gitu. Nah, dalam kehidupan dunia itu akan kita saksikan orang-orang seperti itu, atau mungkin termasuk kita. Ya, bahkan ya, di ayat ini bahkan manusia itu paling tahu, menjadi saksi tentang siapa dirinya, ya kan? Meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Yang dimaksud mengemukakan alasan-alasannya itu adalah banyak sekali dalam kehidupan dunia ini orang itu tidak jujur kepada dirinya sendiri. Ya, nggak jujur kepada dirinya sendiri. Saya ini siapa? Itu dia tidak jujur. Bahkan dia lebih jujur untuk mengungkap apa yang dimiliki orang daripada jujur mengungkap apa yang dia miliki. Dengan berbagai macam sebab. Ya, makanya munculnya kebohongan-kebohongan orang terhadap dirinya sendiri itu seringkali disebabkan kegagalan dia untuk membaca dirinya itu siapa. Ya, untuk membaca dirinya itu siapa. Nah, sekalian, di di surat yang pertama turun, surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, itu kan ada perintah apa? Membaca. Ya kan? Akan ada perintah membaca. Apa objek yang harus dibaca? Objek yang harus dibaca itu manusia. Jadi kira-kira gambarannya begini, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Kalau kita lihat siapa yang disuruh membaca waktu itu? Yang disuruh membaca adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah pertanda turunnya wahyu pertama, ya kan? Terus apa objek yang dia baca? Ya kan, ketika orang itu disuruh membaca, kan mesti apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca itu adalah manusia. Ya, istilahnya kalau saya menggunakan kalimat yang mudah-mudahan tidak salah, itu kan bacalah dirimu Muhammad gitu kan. Makanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, selanjutnya apa? Khalaqal insana min 'alaq. Orang disuruh membaca dirinya. Ya, jangan membaca yang lain. Jangan membaca makhluk lain. Bacalah dirimu, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena begitu orang sukses di dalam membaca dirinya, orang itu ketika membaca sesuatu, sekalian, itu kan akan ada di dalam otaknya hasil yang dia baca itu. Dan kemudian hasil yang dia baca itulah yang akan diimplementasikan di dalam amal perbuatannya. Saya ketika membaca misalnya tentang sholat gitu ya. Sholat itu harus begini, harus begini, harus begini. Kan nyantol di otak dulu. Begitu sudah nyantol di otak, kemudian kita melaksanakan apa yang menjadi kesimpulan dari apa yang kita baca. Nah, cuma sekalian, membacanya di sini adalah dirinya sendiri. Dan itu tidak gampang. Bagaimana orang membaca dirinya sendiri, bagaimana orang harus mengetahui dirinya sendiri, karena pada dasarnya manusialah yang paling tahu tentang siapa dirinya. Jadi manusialah yang paling tahu tentang siapa. Nah, itu dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan akhirat, sekalian, itu suka atau tidak suka, orang harus bisa membaca dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memaksa orang itu untuk menilai dirinya secara benar. Ya, apakah dia termasuk orang baik, apakah dia termasuk orang yang tidak baik. Kalau dalam kehidupan dunia orang bisa menipu orang lain tentang hakikat dirinya, ya kan? Dalam kehidupan dunia ini, saya misalnya, saya bisa menipu orang agar orang itu tidak mengetahui diri saya yang sebenarnya. Yang mestinya saya itu bodoh, yang mestinya saya itu serba kekurangan, tapi saya tampilkan diri saya di depan orang itu dengan penuh kelebihan. Wah, pinter Pak Rofi, wah, bala-bala dan seterusnya. Padahal orang itu tertipu karena saya tidak menampilkan diri saya yang sebenarnya, ya kan? Nah, sekalian, di akhirat nanti orang nggak bisa begitu, ya. Orang akan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa membaca dirinya dengan benar. Makanya di surat Yasin yang mungkin banyak di antara kita yang sudah hafal, itu ada sebuah ayat yang berbunyi
Dan ayat ini sangat-sangat mengerikan menurut saya, karena ini pasti nanti akan kita alami. Allah berfirman di ayat itu, ya, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, kata Allah, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan menjadi saksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang telah mereka perbuat. Itu yang saya katakan, suka atau tidak suka, ya, mau atau tidak mau, orang harus membaca dirinya dengan benar, merepresentasikan dirinya dengan benar di hadapan zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ sudah tidak ada gunanya kepintaran retorika, ya, sudah nggak ada gunanya kecerdasan logika, sudah nggak ada gunanya kepintaran bersilat lidah. Kenapa? Itu semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu, kata Allah, akan kami tutup mulut-mulut mereka, dan kemudian berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, serta kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka berbuat. Nah, sekalian, inilah yang saya kira menjadi problem kita sebetulnya itu. Seringkali kita ini gagal membaca diri kita hanya karena keinginan-keinginan dan ambisi-ambisi, sehingga harus menyembunyikan diri kita ini siapa yang sebenarnya. Sekali lagi, kitalah yang paling tahu tentang diri kita yang sebenarnya. Bahkan seringkali kita mengungkapkan kepada orang sifat-sifat kebaikan yang sebetulnya kita nggak memiliki sifat itu. Ya, kita nggak memiliki sifat itu. Tapi memang kadang-kadang itu dibutuhkan buat mengiklankan dirinya. Ya kan? Ada orang nyalon bupati kemudian, jangan pilih saya ini nggak becus gitu. Ada? Nggak ada. Yang ada adalah pilihlah dia, merakyat, amanah, bla 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 dan seterusnya. Ya kan? Padahal belum tentu sebetulnya itu ada di dalam dirinya. Ya. Tapi memang kita harus melakukan itu kadang-kadang untuk bisa menjadikan orang tertarik kepada kita dan mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi Bapak sekalian, kita perlu untuk duduk merenung sendirian di masjid untuk mengenali diri kita ini sebetulnya siapa. Karena ketika kita berada di dalam kerumunan orang, yang ada itu adalah kepalsuan demi kepalsuan. Ya kan? Yang ada adalah kepalsuan demi kepalsuan. Ketika kita ini sering gagal mengatakan diri kita itu siapa, ketika kita berhadapan dengan orang banyak. Ya kan? Ketika kita berhadapan dengan orang banyak, seringkali kita ini gagal mengatakan diri kita ini siapa. Biasanya kita itu objektif menilai diri kita sendiri, manakala kita sendirian di masjid, sholat 2 rakaat, dan saat itulah kita baca diri kita ini siapa yang sebenarnya. Ya kan? Saya terus terang perlu menyampaikan ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jalil. Ya, kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2024, ya, di bulan Desember, yang artinya kita ini akan mengakhiri tahun ini sebentar lagi. Tidak tahu apakah di penghujung nanti Allah masih memberikan umur kepada kita atau tidak, tapi yang jelas kita sudah di penghujung 2024. Maknanya apa? Sebentar lagi akan ada pergantian tahun. Maknanya apa? Maknanya jatah kehidupan kita di dunia ini semakin berkurang. Maknanya apa? Maknanya kematian itu sudah dekat. Ya, kematian itu sudah dekat. Ada satu ayat surat pendek di dalam Al-Quran, ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 3 surat yang itu merupakan 3 surat pendek, karena surat ini hanya terdiri dari 3 ayat, ya, yaitu surat Al-Kautsar, surat Al-Asr, dan surat An-Nasr. Ya, ini adalah 3 surat paling pendek di dalam Al-Quran dari sisi jumlah ayat. Tapi kalau dari sisi jumlah huruf, ya kan, maka yang paling pendek itu adalah surat Al-Kautsar. Nah, Bapak sekalian, ada tradisi yang saya belum tahu
ya apakah ini ada di dalam hadis atau enggak, mungkin nanti kita bisa cek lagi gitu ya. Seringkali dalam majelis-majelis kita ya sebelum bubar ya itu kan sang penceramah ya itu sering membaca ayat surat ini. Bagus ini. Ya, yaitu surat Al-Asr. Ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya tidak tahu persis, mudah-mudahan saya tidak salah di dalam melihat ayat ini. Ayat ini surat ini sebetulnya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita membaca diri kita dalam siklus kehidupan yang kita alami. Sekali lagi, surat ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa membaca diri kita ini dengan baik terkait dengan siklus kehidupan yang kita alami. Ya, diawali dengan wal 'asr. Demi masa. Kalau kita kaitkan waktu sholat, maka maknanya adalah demi waktu apa? Asar. Ya. Kapan waktu asar itu? Waktu asar itu adalah waktu menjelang tenggelamnya matahari. Ya kan? Nah, ini kalau kita kaitkan dengan siklus kehidupan manusia, ini kan berarti usia senja. Makanya Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Ya. Artinya ketika orang mencari kayu di hutan misalnya, ya, begitu waktu asar tiba, kok dia belum mendapatkan kayu itu, pulang dengan tangan hampa, rugi. Terus lapo wae mulai jam 8 isuk misalnya sampai jam sekian kok cek durung oleh kayu, blas. Ya, sama ketika orang itu mancing misalnya, apa saja yang dia lakukan? Wong sejak jam 8 pagi sampai asar kok belum dapat ikan sama sekali. Kita kaitkan dengan siklus kehidupan kita sebagai manusia. Ya, yang kita sekarang berada di umur-umur senja. Ya, kan perlu kita tanyakan itu diri kita ini. Wes oleh opo dhewek iki urip itu? Sudah dapat apa kita ini hidup itu kan? Ya, pernahkah kita bertanya seperti itu? Sekalian, pernahkah kita bertanya seperti itu? Dan kita kaitkan dengan ayat ini. Padahal kitalah orang yang paling tahu tentang diri kita itu siapa. Saya misalnya yang sekarang sudah berumur 57 tahun. Nanti Februari itu 58 tahun. Wis oleh opo urip 58 tahun. Sudah dapat apa hidup selama itu? Pernahkah kita bertanya pada diri kita seperti itu? Kenapa? Karena pada dasarnya ini nanti. Kecerdasan seseorang di dalam membaca dirinya, inilah yang akan membawa dia kepada ketepatan di dalam menghadapi siklus kehidupan yang dia alami. Ya, kecerdasan seseorang di dalam membaca dirinya, inilah yang menyebabkan dia nanti tahu apa yang harus dia lakukan di dalam menghadapi centang perenangnya hidup ini. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzira. Nah, sekarang sekalian, ini kita arahkan, ya kan? Ayat ini kita arahkan kepada apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka poin berikutnya adalah apa objek penilaian yang perlu kita lakukan terhadap diri kita. Ya. Apa objek penilaian yang ya kita hadapkan pada diri kita itu? Istilahnya itu oleh opo mau, ya, itu apa sebetulnya yang harus kita dapatkan, yang harus kita nilai dalam diri kita sendiri ini. Pertama-tama objek penilaian itu adalah amal ibadah kita yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, ini amal-amal ibadah yang bersifat ritual semuanya, mulai dari sholat, zakat kalau kita sudah mampu menunaikannya, puasa, ya, umroh, haji dan seterusnya, atau amal-amal ibadah yang lain. Bapak sekalian, saya di sini mengambil contoh sholat. Ya, saya di sini mengambil contoh sholat. Kita sering mendengarkan hadis ini. Ya, bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah menghafal hadis ini. Karena saking seringnya kita
mendengarkan hadis ini. Tapi pernahkah hadis ini kita laksanakan di dunia sekarang ini? Ya. Pernahkah kita ini dia merenung menilai salatku iki wis bener apa durung? Pernahkah? Ataukah yang terjadi adalah wong iku lho salate salah. Lah apa kok salah? Gak padha mbek aku. Kan gitu kan? Jadi yang jadi ukuran kebenaran itu adalah diri kita. Ya. Kok ngono salate wong iku? Lah apa salah? Kon kok rene salah? Iya. Soalnya si jembe aku. Sering kan kadang-kadang kita seperti itu, ya. Padahal belum tentu kita ini menjadi standar kebenaran. Belum tentu, ya. Belum tentu kita ini menjadi standar kebenaran. Nah, di akhir nanti Bapak sekalian, beginilah cara Allah Subhanahu Wa Taala menilai salat kita. Ya. Ini contoh ya. Contoh dari amal ibadah, kita bisa menganalogikan ini dalam zakat kita, infak kita, sedekah kita dan seterusnya. Lihat bagaimana detailnya Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan penilaian terhadap salat kita. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah amal di dalam amal seseorang adalah salatnya. Ya. Lihat di sini, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Ya, ketika salatnya beres, ya, maka dia beruntung dan dia selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Ya, ketika buruk hasil salatnya itu, maka dia itu akan celaka dan akan merugi. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menilai salat seseorang. Dan ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala menilai salat kita, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira Bapak sekalian, adakah penilaian itu kita arahkan kepada diri kita sekarang? Itu ya. Adakah kita melakukan penilaian itu terhadap diri kita sekarang? Gitu. Ini saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya. Ya. Yang seringkali biasanya kalau orang itu sudah terlalu sering melaksanakan sholat, ya kadang-kadang dia tidak detail di dalam melihat poin-poin dan item-item sholat yang dia lakukan itu, dan akhirnya serampangan dan seterusnya. Ya sudah, kita lanjutkan di sini. Bagaimana detailnya Allah menilai sholat kita itu? Fa inin taqassa min faridatihi syai'un, ketika kemudian ada yang kurang di dalam sholat wajibnya itu, qala Rabbu Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat gitu ya, unduru hal li 'abdi min tatawwu'in. Lihatlah wahai para malaikat, apakah ada salat-salat sunat yang dilakukan oleh hambaku. Fayukammala biha man taqassa minal fariidhah. Maka itu akan bisa menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan dari salat wajibnya. Summa yakunu sairu amalihi ala dzalik. Ya, kemudian demikianlah ya diperlakukan kepada amal-amal yang lain. Hadis ini sahih. Ya. Artinya Bapak sekalian, kalau itu kemudian kita arahkan kepada diri kita sendiri misalnya, maka seyogyanya, seharusnya kita ini memperbanyak sholat sunnah juga. Untuk apa? Jangan-jangan sholat-sholat wajib kita itu masih penuh dengan berbagai macam kekurangan, kan begitu kan? Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala menilai salat orang nanti di akhirat gitu. Dan saya kira menurut saya wallahu alam bisawab, ini adalah bocoran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita juga menilai diri kita dengan cara seperti itu. Ya kan, dengan cara seperti itu. Ketika orang kemudian mampu menilai dirinya dengan cara seperti ini, dia tidak akan mengotak-atik apa yang dilakukan orang. Kira-kira seperti itu. Ya, dia tidak akan mengotak-atik apa yang dilakukan orang, dan ketika dia mengingatkan orang lain, itu akan berusaha mengingatkannya dengan penuh bijak, dengan cara yang baik, sampai orang itu kemudian mau menerima peringatan dari apa yang kita lakukan itu. Ini ada pada masa Rasulullah SAW itu ya, ada orang tua, ya, ada orang tua sholat. Dan sholatnya itu nggak baik,
Ya, sholatnya itu tidak baik. Dan itu diketahui oleh Hasan dan Husain. Ya, diketahui oleh Hasan dan Husain. Ya, ya karena kan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kemudian Hasan dan Husain ini langsung bilang ke orang itu, ya Pak D, atau Pak Yai, lihat nih sholat saya ini loh yang benar, jangan kayak gitu sholatnya, gitu kan. Kan seandainya dia ngomong seperti itu kan sah-sah saja, kira-kira seperti itu kan. Karena ini adalah cucu Rasulullah SAW yang tentu tiap hari akan bersama beliau dan tahu persis apa yang beliau lakukan, dan kemudian mereka berdua ini bisa mencontohnya. Enggak, dia bilang kepada orang itu dengan kata-kata ammi gitu, wahai paman, ya lihatlah kami berdua ini sholat gitu ya. Nanti paman menilai sholat ya yang kami lakukan ini mana yang paling bagus di antara kami berdua ini. Itu. Ini kan kalimat sopan kira-kira kan seperti itu kan. Ya, wahai paman, saya tak sholat sama adik saya ini, ya nanti paman nilai kira-kira yang paling baik dari sholat kami berdua ini siapa. Ya tentu orang ini kan mikir juga gitu kan. Bagaimana saya yang sholat saya ini masih kurang baik disuruh menilai. Itu kan artinya adalah bahwa dua cucu Rasulullah SAW ini menyampaikan kepada dia kan, paman begini loh seharusnya sholat itu. Kan kira-kira seperti itu kan. Nah itu Bapak sekalian. Nah ini pula kita bisa berlakukan pada amal-amal yang lain. Zakat kita, sedekah kita, infak kita dan lain sebagainya. Kita yang kebetulan dianugerahi Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan yang sudah sampai nisab, betulkah secara detail angkanya sudah kita keluarkan zakatnya? ini ada yang masih kurang, kita melakukan infak dan sedekah yang lain atau yang lainnya. Termasuk bagi para mustahiknya. Ya, bagaimana caranya dia bisa menjadi seorang muzaki dan tidak menerima terus dan begitu seterusnya. Nah, sekalian, ini contohnya. Bagaimana objek penilaian pertama yang harus dilakukan oleh seseorang, apalagi kita ini mukmin adalah, ya kan, adalah amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk mungkin produktivitasnya itu. Ya, saya tidak tahu persis apakah kita pernah bertanya pada diri kita masing-masing dan kemudian kita menjawabnya, karena yang tahu persis jawabannya adalah kita. Ya, kita yang sudah berkali-kali ikut ngaji ini di Namira atau di tempat-tempat yang lain. Ya, pernahkah kita tanya bahwa alhamdulillah semakin saya sering ngaji, semakin produktif amal saya misalnya. Ya. Adakah pertanyaan itu di kita itu? Nah, Bapak sekalian, itu yang pertama. Yang kedua adalah asupan jiwa. Ya. Jiwa ini butuh asupan. Ada hadis panjang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana hadis panjang itu isinya item-item doa, dungo, itu ya. Jadi isinya adalah item-item doa. Nanti bisa dicek itu. Saya kira terlalu mudah untuk bisa kita dapatkan di internet doa ini. Itu Rasulullah mengajarkan doa kepada kita begini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku, fa innaka khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baik zat yang bisa mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pelindungnya dan engkau adalah penguasanya. Kenapa demikian Bapak sekalian? Karena ini, ya, ayat ini kita semuanya sudah tahu, kita semuanya juga sudah kenal, mungkin banyak di antara kita yang sudah hafal. Di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 dari surat Asy-Syams, Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya,
maka Allah akan mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh sangat beruntung orang-orang yang mensucikannya, ya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Sebetulnya kalau kita jadikan ini sebagai sebuah objek penilaian, itu kan gampang kira-kira ya. Kita ini terhadap jiwa kita itu sering kita kotori atau sering kita bersihkan. Ya, kita tanya nih pada diri kita masing-masing itu. Jiwa kita ini loh, ya, itu sering kita kotori atau sering kita bersihkan. Karena saya sangat-sangat meyakini tidak ada di antara kita yang kemudian saya nggak tahu, itu nggak mungkin. Karena dialah yang berinteraksi dengan jiwanya, ya kan? Dialah yang bersikap terhadap jiwanya. Apakah jiwanya itu sering dikotori, ataukah jiwanya itu sering dibersihkan? Dan melihat doa tadi bagus sekalian, wallahu alam bisawab, kira-kira gitu, orang itu akan banyak cenderung mengotori dirinya daripada membersihkan dirinya. Buktinya kita sampai mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mensucikan jiwa. Itu kan artinya kecenderungan banyak orang, ya, itu kan mengotori jiwanya. Kecenderungan banyak orang itu kan mengotori jiwanya. Ya, mengotori jiwanya. Nah ini, jadi bisa kita bayangkan misalnya kita ini habis sholat ya. Sekarang habis sholat di Masjid Namir, entah sholat maghrib, isya, subuh atau zuhur dan asar. Suci jiwa kita itu setelah salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita berdoa, membaca azkar sehabis sholat. Ya kan, kemudian kalau itu sholat yang ada ba'diyahnya, kita sholat ba'diyah. Suci jiwa kita. Begitu keluar, ya, kita melihat sesuatu yang haram yang tidak seharusnya kita lihat. Jadi betapa cepatnya proses mensucikan jiwa dengan proses pengotoran jiwa. Lah iku mau lu sik mari salat. Kira-kira kan begitu kan? Ya. Berdoa kepada Allah supaya dia diampuni. Metu teko masjid kok langsung jiwane dikotori. Dengan cara apa? Dengan cara melihat yang haram yang seharusnya tidak boleh dia lihat. Kan kira-kira seperti itu. Ini tentu melihat dalam tanda kutip ya, melihat ada unsur syahwat di sana yang menyebabkan dia melakukan dosa dalam hal penglihatannya, dan begitu seterusnya. Artinya betapa cepatnya itu. Apalagi naudzubillah min dzalik yang tidak pernah ada proses pembersihan sama sekali, dan yang ada adalah proses pengotoran demi pengotoran itu. Ya, ini sebabnya Bapak sekalian, ya kan, kenapa sampai ada doa itu? Saya ulang sekali lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Tuhanku, gitu kan. Ati nafsi taqwaha. Anugerahkanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku ini karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Artinya kalau kita lihat di sini Bapak sekalian, betapa sering paradoksnya kita ini menghadapi jiwa kita itu. Bisa sisi kita cepat nangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa kita, tapi secepat itu pula kita mengotorinya setelah itu gitu. Ya kan? Secepat itu pula kita mengotorinya setelah itu. Ini berlaku buat siapa saja itu. Mungkin ada di antara kita, wah enak ya jadi ustadz, enak ya jadi ulama, tidak akan terjebak kepada pengotoran jiwa. Siapa bilang? Ya. Bahkan kadang-kadang naudzubillah min dzalik, mereka-mereka yang mengetahui agama itu yang seringkali terlalu cepat bagi mereka untuk bisa mengotori dirinya. Karena kadang-kadang dia sering berargumentasi, dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya. Ojo niru ulama, ojo niru kiai berbuat maksiat. Soalnya kiai ku ngerti apa carane
membersihkan maksiatnya, kan gitu, ada ungkapan seperti itu kan. Ya, sehingga kemudian terjadilah kemaksiatan dan lain sebagainya, yang meskipun dia tahu bagaimana cara mensucikannya, tapi dia tidak melakukannya. Bapak sekalian, apakah orang itu ketika tahu bagaimana minta ampun kepada Allah atas perbuatan dosa yang dia lakukan, kemudian dia melakukannya? Belum tentu. Itu sebabnya sehingga ada orang yang berlama-lama dalam kemaksiatannya, sementara dia sadar bahwa itu adalah maksiat, dia sadar itu adalah menyimpang. Dia tahu persis bagaimana mengatasi kemaksiatan itu dengan minta ampun kepada Allah SWT, dengan bertaubat. Tapi kan belum tentu orang itu kemudian tergerak hatinya untuk mau bertaubat itu. Ya, nah inilah kira-kira poin yang kita perlu nilai pada diri kita pada poin yang kedua ini, itu asupan jiwa kita ini. Kira-kira terhadap jiwa kita ini, kita sering mengotorinya ataukah sering membersihkannya? Nah, lihat di sini Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana orang itu kecenderungannya mengotori dirinya, dan kemudian setelah itu apa sikap yang harus dia lakukan. Kita baca di sini. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, dia niscaya akan ditorehkan di dalam hatinya itu satu noda hitam. Ya. Jadi kira-kira ketika orang itu berbuat dosa, maka ada satu noda hitam yang ada di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Nah, saat itu seandainya ya, atau ketika dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus. Lihat Bapak sekalian, gampangnya ya kan, Rasulullah SAW memberi tahu kita ya tentang bagaimana proses pengotoran dan pesucian jiwa itu. Saya ulang sekali lagi, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Ketika kemudian dia meninggalkan dosa itu, beristighfar, bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus. Ya. Tapi wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu. Tapi jika dia kembali berbuat dosa itu lagi, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Kan gambarannya, hati itu mungkin seperti kertas putih bersih yang belum ada tulisan apa-apa. Ketika berbuat dosa, ada noda hitam. Ketika dia meninggalkannya, noda itu hilang. Kan gitu kira-kira makna dari hadis ini. Tapi dia melakukannya lagi, nambah noda lagi, tambah hitam lagi, tambah hitam lagi, tambah hitam lagi, sampai kemudian kertas yang putih bersih itu, ya kan, itu berubah menjadi hitam, kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau kita terapkan di dalam perilaku kita, kan seperti itu. Misalnya ketika orang berbohong sekali misalnya, dia sadar itu bohong, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbohong, selesai. Tapi begitu dia berbohong lagi, naudzubillah min dzalik, sampai suatu ketika dia berbohong, dia tidak lagi merasa berbohong. Itu kan yang kita takutkan di dalam diri kita kan. Jadi bagaimana orang itu ketika mengulang-ulangi kemaksiatannya, akhirnya kemaksiatan itu tidak menjadi sebuah kemaksiatan. Bukan kemudian kemaksiatan ini berubah hukumnya, enggak berubah hukumnya. Berubah pensikapan yang dilakukan oleh orang itu, yang sebetulnya atau yang sebelumnya mengatakan maksiat itu dosa, maksiat itu jelek, karena seringnya dia lakukan, akhirnya maksiat itu menjadi biasa dia kerjakan. Lihat Bapak sekalian, bagaimana wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu kira-kira ada di dalam hadis ini. Ya. Wa huwarron alladzi dzakarallah, dan itu adalah ron, titik hitam sebagaimana yang disebut oleh Allah SWT di surat Al-Mutaffifin ayat yang keempat. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, Bapak sekalian, ya, mungkin kita mengatakan wah ini terlalu serius. Iya. Karena urusan beginian ya, kita harus serius. Ya. Kenapa? Karena kita sedang menilai diri kita sendiri itu. Ya. Kegagalan seseorang di dalam melakukan sesuatu terhadap dirinya
itu karena seringnya dia tidak serius melihat dan membaca siapa dirinya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah suasana hati. Ini Bapak sekalian nggak bisa dikuantifisir dengan angka-angka, tapi orang bisa merasakannya. Apa itu? Bagaimana orang itu mengelola suasana hatinya. Ya, mengelola suasana hatinya. Nah, ini ada hadis yang saya kira penting menjadi perhatian kita semuanya, itu ya. Inna quluba bani adama kullaha baina isba'ini min asabi'ir rahman kaqalbin wahidin. Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Ya. Kemudian yusarrifuhu haitsu yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati manusia itu menurut kehendaknya. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Ya Allah, ya, zat yang bisa memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada taat kepadamu. Ya. Jadi kepada taat kepadamu. Kita mohon kepada Allah SWT agar Allah memalingkan hati kita kepada ketaatan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekalian, saya tidak tahu persis masing-masing orang akan mengalami sendiri-sendiri dan punya kasus sendiri-sendiri, punya peristiwa sendiri-sendiri. Yang peristiwa atau kasus ini mungkin akan berbeda dengan orang lain. Apa itu? Ketika dia mengelola suasana hatinya. Ya, ketika dia mengelola suasana hatinya itu. Tiba-tiba saja kita dengar ada orang mengatakan, "Aki mau kok sumpah ya gitu. Hatiku gak enak terus ya." Ya. Ketika itu muncul sebetulnya Bapak sekalian, itu sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sedang gagal mengelola suasana hati kita. Ya, kita gagal mengelola suasana hati kita. Ini. Kita gagal mengelola suasana hati kita. Lebih gagal lagi kemudian, pada saat mengalami situasi seperti itu, bukannya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kita melakukan hal-hal yang seolah-olah menghibur hati kita, padahal itu menjadikan hati kita semakin tidak terkelola. Ya, ketika orang itu hatinya gelisah, ketika orang itu hatinya sedih, ketika orang itu hatinya, ya kan, mengalami gundah gulana istilahnya anak sekarang, itu ya. Kalau dalam konsep Al-Quran, larilah kepada Allah. Makanya ada ayat yang berbunyi, fafirru ilallah. Ya kan? Berlarilah segera kepada Allah. Dan kemudian ada ayat yang lain, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Segeralah lakukan ketaatan sebisa mungkin. Ketaatan apa saja. Untuk apa? Supaya hati kita ini kembali kepada situasi yang standar, mengalami stabilitas, bukan mengalami instabilitas. Dan kemudian berdoalah kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan Nabi ini, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Karena seringkali Bapak sekalian, ketika orang itu hatinya mengalami kegelisahan, ketika orang itu hatinya mengalami kesedihan, kemudian dia salah di dalam mengelolanya, maka kesalahan di dalam mengelola hati yang sedang gelisah itu akan ya berada di dalam kondisi kemaksiatan bisa saja. Kan seperti itu. Ya, makanya sampai ada ayat fafirru ilallah. Segera larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira masing-masing kita akan mengalami situasi-situasi seperti itu. Nggak ada satupun orang yang kemudian selalu bisa mengelola suasana hatinya. Nggak ada seseorang yang kemudian hatinya ini standar, stabil, tidak pernah mengalami kegelisahan. Nggak akan pernah. Ya kan? Pasti ada situasi-situasi yang menjadikan hatinya itu gelisah, yang menjadikan hatinya itu sedih, yang menjadikan hatinya itu tidak terkelola dengan baik. Dan karena itulah doa ini saya kira penting. Ya, dan ini pula lah yang kemudian ya kegagalan seseorang di dalam mengelola hatinya itu bukan saja akan membuahkan penyakit kejiwaan di dalam dirinya,
tapi juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit fisik yang akan dia derita. Ya kan? Makanya ya ini mungkin ada Pak dokter yang hadir gitu ya. Kesuksesan orang di dalam mengelola suasana hatinya, sekalian, itulah yang menjadi salah satu sebab orang ini bisa menjaga kesehatan fisiknya. Ya kan? Orang ini akan bisa menjaga kesehatan fisiknya itu. Dan dalam bab seperti ini, itu nggak ada kaitannya dengan harta kekayaan, ya kan? Nggak ada kaitannya dengan apakah orang itu punya duit atau tidak itu. Ya, ada seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah itu ya. Dia adalah seorang ulama yang dipenjara oleh seorang rejim yang diktator gitu ya. Ya. Jadi hidupnya itu begitulah. Tapi ketika dia di penjara dalam kondisi yang serba sulit seperti itu, dia itu di penjara di dalam sumur kering, ya kan? Tapi disitulah dia bisa menyelesaikan bukunya. Mungkin ada yang tahu ada buku Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu. Ya, jadi kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Gimana caranya? Caranya itu muridnya disuruh ngasih areng, tahu areng ya? Jadi areng yang biasa dipakai nyetrika itu diturunkan. Nah, dia tulis dinding-dinding sumur itu dengan areng. Ya. Ya, kemudian disampaikan kepada muridnya yang ada di atas. Ini hari ini saya dapat fatwa ini gitu. Tulis. Itu murid-muridnya di atas yang menulis itu. Dia sendiri di dalam sumur. Bayangkan di tengah situasi yang sangat tidak masuk akal, di dalam situasi itu dia tenang, tapi dia tenang. Ya. Makanya sampai ada yang mengatakan seandainya para raja itu tahu tentang suasana hati kita yang tenang ini, niscaya mereka akan membunuh kita semuanya itu. Istilah enak kon niku urip susah kok atimu tenang, kira-kira kan begitu. Ini kan persoalan mengelola apa? Mengelola suasana hati. Ya. Nah, sekalian, ini yang perlu kita lihat di dalam diri kita. Objek penilaian yang ketiga, suasana hati. Kita ngaji seperti ini, tilawah Al-Quran, ibadah, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya salah satu finishing touch-nya adalah bagaimana supaya kita bisa mengelola suasana hati kita dengan baik. Ya kan? Dan sekalian, ya ini sebetulnya juga otokritik. Karena belum tentu dalam bab ini saya sudah berhasil mengelola suasana hati saya dengan baik. Belum tentu. Ya. Kita sama-sama belajar bagaimana bisa mengelola suasana hati kita. Tapi saya ingin mengatakan satu hal Bapak sekalian, kesuksesan atau kegagalan kita di dalam mengelola suasana hati kita, inilah nanti yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat nanti. Ini sebabnya kenapa doa Rasulullah itu seperti itu. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk hanya taat kepadamu. Ya. Nah, catat baik-baik ini. Ada doa yang lain yang disampaikan oleh Aisyah, ya kan? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bisa membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Doa itu terkait apa? Kan terkait dengan suasana atau terkait dengan mengelola suasana hati. Nah itu sekalian. Baik. Objek penilaian yang keempat adalah kewajiban sosial. Ya, kewajiban sosial. Bapak sekalian, saya tidak perlu memperpanjang ini, tapi saya pernah menyampaikan suatu ketika itu, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Ya kan? Dan yang mendapat julukan itu hanya manusia. Malaikat tidak mendapatkan julukan makhluk sosial, binatang apalagi tidak mendapatkan julukan makhluk sosial, ya kan? Apalagi iblis, ya kan? Tidak mendapatkan julukan makhluk sosial. Yang semuanya sepakat yang mendapatkan julukan makhluk sosial itu adalah manusia. Artinya, including dalam diri manusia itu jiwa sosial. Dan itu sebabnya salah satunya kenapa di dalam Islam itu ada ibadah-ibadah yang nilai sosialnya itu lebih mendominasi daripada nilai-nilai spiritualnya. Zakat misalnya, ya,
itu adalah ibadah spiritual yang harus dilakukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi aspek sosialnya di sana lebih menonjol. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan sifat dan karakter manusia bahwa dia adalah makhluk sosial. Allah Subhanahu wa taala memberikan perangkatnya. Ini loh cara kamu untuk bisa melaksanakan, mempraktekkan dirimu itu makhluk sosial. Tunaikan zakat ketika sudah mampu menunaikannya. Berikan infak dan sedekah dalam kondisi apapun, sedikit atau banyak, ya kan, dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dalam hal bagaimana orang itu melakukan ibadah sosial secara berurutan, kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat di ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain, ibadah sosial paling tinggi yang dilakukan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, gitu kan? Jadi ibadah sosial paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu birrul walidain. Ya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bahkan kalau kita lihat berbuat baik kepada orang tua itu bukan hanya ketika beliau-beliau itu masih hidup, bahkan ketika beliau itu sudah meninggal, kita pun masih berkewajiban berbuat baik kepada mereka. Bahkan doa untuk berbuat baik kepada orang tua di saat keduanya sudah meninggal, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkannya. Yang kemudian kita tambah doa itu dengan Rabbighfirli wali walidayya, ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, bahkan ada seorang nabi Bapak sekalian yang mengajarkan kita berdoa kepada orang tua kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam di surat apa itu? Ibrahim, ya, ayat yang ke-41. Ya, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, ampunilah orang-orang mukmin pada hari penghisapan nanti. Kita lihat di sini sekalian, objek penilaian yang keempat, kita ini termasuk orang yang berbuat baik kepada orang tua, ataukah naudzubillah min dzalik, kita ini termasuk orang yang durhaka kepada mereka. Ya, kalau masih kita ini naudzubillah durhaka kepada mereka, kita masih punya waktu untuk bisa memperbaikinya sekarang. Yang keempat. Ya. Yang kelima, nah, sekalian, ini biasanya orang sering tidak objektif di sini, yaitu ya menilai tugas dan amanah yang diembankan kepada dirinya. Ini ada sebuah hadis ini terkait dengan peristiwa, gitu ya. Saya baca saja hadis ini. An Abi Hurairah qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma. Dari Abi Hurairah, dia berkata, ketika kita dalam sebuah majelis yang waktu itu Rasulullah SAW sedang berbicara kepada kaum, memberikan tausiah dan seterusnya, ja'ahu a'rabiyun, datanglah seorang Arab Badui, faqala matas sa'ah, ya, kapan hari kiamat itu, gitu kan. Jadi di saat Rasulullah SAW memberikan ceramah, ya, memberikan arahan atau nasihat, tiba-tiba ada orang Arab Badui interupsi, wahai Rasulullah, kiamat itu kapan? Ya, kiamat itu kapan? Para sahabat juga kaget waktu itu. Gitu. Jadi di tengah-tengah Rasulullah SAW menyampaikan tausiahnya, kira-kira begitu, ada seorang Arab Badui yang ke tangan, interupsi, kira-kira begitu kan? Interupsi, wahai Rasulullah, apa? Kiamat itu kapan? Jadi interupsi kiamat itu kapan, bukan menginterupsi apa yang disampaikan Rasulullah waktu itu, gitu. Famada Rasulullah SAW yuhaddits, gitu. Rasulullah waktu itu tetap melanjutkan pembicaraannya itu. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian kaum mengatakan sami'a maqala fakariha. Rasulullah sih sebetulnya mendengar, tapi mungkin dia kurang berkenan dengan interupsi itu, kira-kira begitu. Ya, wa qala ba'dhum bal lam yasma'. Ya, ada yang lain mengatakan enggak, Rasulullah memang tidak mendengar. Hatta idza qadha haditsahu, sampai ketika Rasulullah SAW menyelesaikan arahannya. Jadi ketika memberikan arahan itu selesai, qala, beliau bertanya, aina arrahus sa'il anisa'ah.
Endi wong sing takok dina kiamat kapan mau? Gitu. Ya. Endi sing takok dina kiamat mau? Qala ha ana. Dia mengatakan, kula Rasulullah, kira-kira begitu. Saya wahai Rasulullah yang tanya tentang kiamat itu kapan gitu. Ya. Qala, ini sekalian kita cermati ini. Qala, beliau bersabda, fa idza dhuyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Beliau bersabda, ketika amanah itu disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Ya. Qala, orang ini masih nanya lagi gitu kan. Kaifa idha'atuha? Rasul, terus cara menyia-nyiakan amanat itu seperti apa? Kok ada orang yang menyia-nyiakan amanat? Gitu. Qala, beliau bersabda, ya, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika amanah itu diserahkan, dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Gambarannya Bapak sekalian, mudah-mudahan kesimpulan saya ini salah. Begitu kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan amanat, kitalah termasuk orang-orang yang menyebabkan cepatnya datangnya hari kiamat itu. Karena di antara tanda datangnya hari kiamat itu adalah idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika perkara itu, urusan itu dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.